Salum, horas madi hita amang inang dohok napo sebulung, pajupang hita di partangyangan uik Rabu tanggal 6 Mei 2020. Adorang semasuk hita tutang yang nahohom, adong boa-boa, tapi lik masian bagas tabe, ise nagabe tang yang pangodianon. Di leon hami tiki 3 menit. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Maret dehita sian buku ede nomor 500 walaupun sada ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Tuna arga situ tudo asini roham ale debata, jadi marhaporusan tulinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Ay di labung mido mual hangoluan, di bagasan hati romi huida hami hati uron, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatam do, ikon manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuhasangapon, say paroha ay mahami, asa uduk hami tulomon iroham, jalahot hami di haporseon nature, asa toktong makirim di haheheon, doho di hasangapon sogo sileononmu, tuaka na porsea diho. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 450 ayat sada dohot opat.
Epistel di patang nyangata di Bornginon, ima natar surat di Pangukapon 12, ayat 10 sahat roli 12, tajaha mamarsikat soring, di ayat 12 rap mahita majaha. Dungi hubege suara nagogo di Banua Gijang nama dok, nungasahat nuaing haluaon dohot hagogoon, dohot harajaon ni debatata, dohot hamuliaon ni Kristusna. Ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi, aka hahanggita, arian dohot borngin di jolo ni debata. Rak mahita di ayat 12, di bahini marlas ni roha mahamu, aka Banua Gijang dohot pangisina, marjea matanoi dohot laut, ay nunga tuat sibolisi tuhamu, marima situtu, ay diboto otik namatikina, ima sahatna, martua doakan natumangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Maredehitasian buket de nomor 826 ayat 1 dohot 2. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramo tiaka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita damang do dainang doho sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun, tatangihon ma hatani debata turpuk jamita di partang nyata di Tikion, ima nanianya sian buku 5 Musa bidu 30 sada ayat 10 opat sahat ro di ayat 22. Ta payut-hiut ma amang inang ku jahahon hamima sianon songnon ma hatana didok disi. Jehovah marsuru si Musa manuraton ede partadingan. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa, idama nunga jupang ne ajalmu nama temaho, atong jouma si Joshua, jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani, asa martona au tu ibana. Jadilah homa si Musa rap doho si Joshua, jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi taridama Jehovah di bagasan udung-udungi, di bagasan obun namar si jongjong, di atas pituni udung-udungido mar si jongjong obungin.
Dungi Roma hata ni Jahuba tu si Musa, idama nalaho modoma akka ho anggoho gabetop dohot akka opum hehema anggo bangsoon jala marmianan manghuton tu akka debata sileban di tonga-tonga ni tano si bongotan nai jala tadi konasida do anggoau jala oseonna do padan naung kubaeni tu nasida. Jadi marsir gor mari masu di ari nasasadai mida nasida jala tadi konokku manasida jala padoku ma buhiku sia nasida asa sudah nasida marhinamago ia dung mangonai tu nasida anggo hinamago godang dohot hagogotan maragam-ragam donon nama di ari nasasadai dan manginona do anggo hinamago otuau ala so di tonga-tongaku debataku ala yang goau tok tongdo pada oku situtu bohiku diari nasasadai ala saluhut hajahaton nabi nahenai ala naung marbalik nasida tu aka debata sileban nuaeng pe surat ton hamuma dihamu edeon jala ajar hon mai tu hala Israel jala memehon tu bagasan pamangan nasida asa edeon gabe sitidangi diau dopak hala Israel ia dung sahat nasida kubuan masuk tu tano nau huwarihon hian tu opungna tano habaurani susu doho situa ni loba jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok marbalik manasida tu akka debata sileban jala marsobu tusi alai toyson nama anggoau jala oseonna padan na hubaini jadi dung manginona tu nasida aka hinama gobolon dohot hagogotan maragam-ragam ikon edehon ma manidangi dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ai takasdo hutadahian hatutubu ni rohana naung pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat dope nasida kubuan tutano naung kuwarihoni jadi di suraton si Musa ma edeon dinasadari jala diajar hodoi tu halak Israel ima sahatna. Huria di tuhata di bagasan Kristus Yesus sadarion di patupa huria tado amang inang partangyangan di tonga-tonga ni bagas tabi jala onma partangyangan nabaduahon dung piga-piga liling kita macohot mangulahon partangyangan wik di tonga-tonga ni bagasta manang di tonga-tonga ni wikta ganup ala akana masa di tonga-tonga ni bangso dohot negara tahun. Kupikir macai ulido na pinatupa ni huriata apala di bagasan na berjuang kita terus laho makamonakon pandemi COVID-10 sia di tonga-tonga ni bangso do negarata lam jonok lam rosu parsaurata do debata ido ubahen di patupa huriata partangyangan wik marhite-hite online di tonga-tonga ni huriata. Jadi saya berharap supaya semua jemaat mengikuti partangyangan setiap minggunya. Karena ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk membuat iman kita semakin teguh, untuk membuat kita semakin memiliki semangat dalam hidup, walau seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Paduaho namang inang di bagasan turpuk taon, ima diarahod dohita songon bangso na pinilit ni debata,
asa manadda hita dihadiriota songon naung tinobus di debata hita. Marhite-hite mudar ni anakna Tuhan Yesus Kristus secara khusus bahwa Allah memiliki rancangan yang berbeda dari apa yang ditentukan oleh jalan dan kehidupan kita. Bahwa Allah memiliki rancangan yang membuat kita sebenarnya menuju kepada anugerah Allah yang seharusnya membuat kita mengerti dan memahami bahwa di bagasan Pardalanan Ningoluta ternyata kita memiliki sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ahado sejarah naung dilukiskan atau naung diberikan debata di bagasan Pardalanan Ningolu ni halak naung tinobus ni Tuhani. Ima bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Allah sudah diberikan kehidupan tidak hanya sampai dengan hari ini, tetapi Allah menentukan perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai ketika Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Karena itu Allah menginginkan bahwa setiap orang yang telah menerima sejarah yang luar biasa daripada Tuhan harus mengingat sejarah kebaikan Tuhan itu. Jangan manang unang songon bangsa Israel na adong di bagasan turpuk tahun. Nian sasitong na estafet kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Tuhan melalui Musa kepada Joshua do turpukon. Alai laos di paingot debatado si Joshua bahwa bangsa yang dia pimpin itu merupakan bangsa yang besar sekaligus juga bangsa yang tegar tengkuk dan selalu melupakan sejarahnya dalam hidup, pertolongan dan perlindungan yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi ini merupakan persiapan langkah-langkah yang telah diberikan oleh Allah kepada Joshua, bagaimana dia harus menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adong sadahal nabui tabereng di bagasan turpuk tahun, ternyata Allah sudah mengetahui tabiat seseorang, manang ternyata Allah sudah mengetahui tabiat bangsa ni debata, bangsa Israel sebelum bahkan sesudah mereka menduduki tanah perjanjian manang tanah Kanaan. Nah, itulah di bagasan turpuk tahun debata mangarahon si Musa asapa jupang ibana dohot. Debata dohot si Joshua jala di sonma di pabotohon debata isedo sasitongna bangso ni debatai manang bangso Israeli. Idama nalahomodoma anggoho gabetop dohot aka upum. Ehema anggo bangsoon jala marmianan manghuton tu aka debata sileban di tonga-tonga ni tano si bongotan nai jala tadi konasida do anggoau jala oseonna do padan naung kubayani tunasida ima di do debata bahwa masanya akan tiba bagi Musa untuk meninggal atau mati dan Joshua sebagai penggantinya, tetapi Allah mengatakan atau Allah menyampaikan bahwa bangsa Israel akan menduakan Tuhan dengan di bagasan bahasa Batak mardebata sileban dan manadikon Tuhani. Amanginang ahado nabui jalo otak molo tatadikon debata. Apa yang akan terjadi kepada hidup kita kalau kita meninggalkan Tuhan? Ahado na ikon terjadi di bagasan ngoluta molo tadua hondo debata di bagasan ngoluta. HP nunga diperingatkan debata kita atau Allah sudah menyampaikan kepada kita marhite
patik parjolo doho patik paduahon nama dok bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan, bahwa tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Apa yang harus kita terima kalau kita itu menduakan Tuhan dalam hidup kita? Di bagasan turpuk tahun di dokdo jadi marsir gorgor marimas sudiari nasasadai mida nasida. Yang akan kita terima adalah hukuman Allah uhum ni debata tuaka namanadikon debata. Kita akan menerima hukuman Tuhan. Bahkan di bagasan turpuk tahun di dok marsi gorgor rimas ni debata. Puasa marsi gorgor rimas debata. Karena sebenarnya Allah sudah lebih dahulu menyampaikan kepada kita bahwa Dia tidak ingin diduakan. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Dia, kecuali Tuhan. Kalau kita melanggar itu, maka hukuman Allah akan kita terima. Artinya tidak ada penyesalan yang akan datang kemudian karena Tuhan sudah lebih dahulu mengingatkan kita. Amang inang buido dohonot tanama sa di tonga-tonga ni portibion sebagai hukuman Allah. Buido nama sa di tonga-tonga ni portibion bahkan sudah 2 bulan lebih kita harus berada di rumah, diam di rumah, beraktivitas dari rumah, melakukan ibadah di rumah. Merupakan hukuman Allah kepada kita karena ketidaktaatan kita kepada Dia. Boido dohonota akan namasa di tonga-tonga ni portibion merupakan marsir gorgor rimas di debata mamering saluhud akan namasa. Di pangalahoni halak naung tinobus ni Tuhani. Seberapapun didok usaha ni jolma manang bangsa Israel di bagasan turpuk tahun, alai didok do di bagasan turpukon, anggowau tok tong do pada wokku situtu bohiku diari nasasadai. Adalah sangat menyedihkan kalau Tuhan harus menjauhkan dirinya dari kita. Adalah sangat-sangat menyakitkan dan sangat sengsara dan merananya manusia ketika Allah harus menjauhkan dirinya dari kita. Saya pikir kita nggak menginginkan semua itu terjadi. Karena itulah Allah menugaskan Musa supaya Musa membuat satu pujian, satu nyanyian. Dalam buku Ende kita banyak sekali sebenarnya lagu yang dituliskan oleh si pengarang berdasarkan pengalaman imannya kepada Tuhan. Dalam buku Ende kita ini pun banyak sekali sebenarnya dituliskan lagu berdasarkan hubungannya dengan Allah. Dan saya pikir ada juga lagu yang sampai sekarang sangat tenar dinyanyikan, khususnya orang Batak, walaupun dia orang Batak tapi suka sekali menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Tabo todo latar belakang ni edei buasa di suraton panurat manang yang mengkaryakan lagu ini, kenapa dia harus tuliskan itu? Saya pikir kita tahu kenapa itu dituliskan. Karena memang usia yang dialami oleh anaknya ketika itu masih muda, tapi dalam masa mudanya itu dia memakai hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Di bagasan turpuk tahun, dipaingot debatasi Musa, supaya Musa membuat suatu nyanyian, dan nyanyian itu merupakan saksi
antara Tuhan dan bangsa Israel, bagaimana umat Tuhan itu harus memiliki karakter hidup yang baik, dan ketika mereka mengingat nyanyi itu maka mereka harus mengenal identitas dirinya sebagai umat pilihan Allah. Sebagai umat pilihan Allah. Bohado hita manada identitas ningoluta songon halak na porsea hita naung tinubus ni debata. Hari Minggu ta digowari do minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bohado kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dan membuat satu pujian khususnya di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini. Bagi Amang dan Inang yang suka bernyanyi, mari berkarya dengan nyanyian. Ceritakan pengalamanmu dalam nyanyian itu, bagaimana tangan Tuhan telah menolong kita keluar dari masa-masa COVID-19 ini. Bagi anak sekolah minggu juga bisa juga bernyanyi, divideoin sama mama papanya, dikirim seperti itu. Bagaimana kalian begitu sangat rindunya melalui WA grup yang kalian buat, rindu sekolah minggu, rindu berkumpul dengan teman, rindu belajar di sekolah. Nah itu bisa dibuat suatu pujian kepada Allah dengan mengingat bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Karena itu kita harus mau belajar dari sejarah yang sudah diberikan oleh Allah. Belajarlah bagaimana tangan Tuhan telah menolong kita, dan ingatlah bahwa keselamatan Tuhan itu akan selalu ada bagi orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, tidak menduakan Tuhan dalam situasi apapun seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Ingat, di dalam nas ini Tuhan mengatakan Israel, bangsa Israel telah dituntun Tuhan memasuki tanda perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Artinya sesungguhnya hidup kita tidak pernah berkekurangan. Bahwa Allah telah menempatkan kita di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah memberikan kegagalan, merana, kelaparan, kesedihan yang berkepanjangan. Tapi satu hal yang Tuhan minta, parohai maroham, jagalah hatimu dan jiwamu, agar terhindar dari menduakan Tuhan yang membuat hidupmu tak bermakna di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Moliate mali Tuhan, di pasahat rohanami tu adupan muna badiyai. Di palwasohami tu mangihon hatam. Ima hatam nabui patabahon haporson nami Tuhan, mangadupi akan masa di pardalanan ninggulu nami. Paholang mahamis yan roha naganggu, gabi tubuh roha mana di koko di bagasan pardalanan ninggulu nami. Tarlumo biali Tuhan di situasi yang masih mengancam kehidupan kami ala masa pandemi COVID-19. Tuhan debata, parohai marohanami, asa marbisu kami Tuhan, laho makamonakon saluhut naon, jalagabe buima, wingot kami, lobi siani ale Tuhan nunga dileoko Tuhami, ima panobusyon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, dihau pinarsilang gabe boy mahami mangulu sahat ro di saliling nililingna. Jagai jala pasu-pasu mahami saluhutna,
Rap doho sudea karuas ni huriam. HKBP dan secara khusus HKBP Rawamangun manang di dia penasida Tuhan. Pos dorohan nami, komanda gabe debata nami, hami gabe anak komu doho burum, jala paloas mahami Tuhan, terus rap dohoto laho makamonakon akana masa di tonga-tonga ni portibion. Jalo matangi yang nami marhite-hite Kristus Yesus, martangia kami Tuho. Amin. Shalom. Shalom. Saat ini kita tiba di sesi diskusi sesuai dengan program gereja kita. Di setiap kegiatan Partangyangan Week akan diadakan diskusi yang membahas terkait firman yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Saat ini kita akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh jemaat kita yang telah dikumpulkan kepada Sintua Week, yaitu minggu lalu terkait dengan nats minggu lalu kita yang diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21 dengan topik bersoraklah bagi Tuhan. Pertanyaan yang telah sampai masuk ke gereja ialah dari keluarga M. Sirait Borung Manurung Amang dari Week Pisangan Gading Raya. Saya langsung saja membacakan pertanyaannya, yaitu bagaimanakah caranya agar kita senantiasa dapat memaknai setiap penderitaan ataupun persoalan hidup sebagai suatu opportunity. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Amang. Makasih untuk pertanyaan ini yang disampaikan melalui gereja kita dan hari ini disampaikan oleh Ketua Sebulung, Saudara Kevin di sini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita lihat dalam Alkitab, ada 3 waktu yang biasa disebutkan. Yang pertama apa yang disebut dengan aion. Aion ini adalah waktu dari penciptaan sampai datangnya Kristus kedua kali dan sampai kehidupan yang kekal, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, istilah yang dipakai dalam Alkitab itu adalah kronos. Nah, kronos ini itu yang kita sebut detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, seperti itu. Nah, di situ juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka dari situ muncul istilah kronologi dari kata kronos itu tadi, kan seperti itu. Tetapi ada yang ketiga, yang disebut dengan kairos. Kairos inilah yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris opportunity atau peluang, kesempatan. Nah, di dalam firman Tuhan kesempatan kairos itu adalah waktu bagaimana kita mempergunakan waktu itu supaya waktu itu memberikan dampak terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Itu dia, itu yang kita sebut dengan kairos tadi. Atau juga waktu yang Tuhan berikan kepada kita supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu dipergunakan diri kita menjadi sebuah atau sesuatu atau berdampak sesuatu terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Nah, tapi harus diingat juga, bisa saja dalam waktu yang sedang berjalan itu bisa saja kita tidak mengisinya menjadi sebuah kairos. Jadi berlalu begitu saja, berjalan begitu saja. Jadi kronos tadi tanpa kairos tadi dia akan berjalan seperti itu, tanpa memberikan makna apa-apa. Tetapi bagi orang yang percaya tidak. Setiap waktu, setiap detik dari kehidupannya, dia anggap itu sebagai sebuah kairos opportunity. Nah, karena itu dia harus yakinkan dirinya bagaimana dia mempergunakan waktu itu dengan bijaksana, bagaimana dia memberdayakan waktu itu supaya berguna, cermat, dan tepat guna. Nah, itu satu yang kita lihat. Baru sisi lain adalah kita lihat dengan istilah krisis atau katakanlah penderitaan. Di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19, ada 2 penderitaan di situ. Krisis itu ada 2.
Satu adalah krisis karena keberdosaan kita, tapi satu lagi adalah krisis karena keniscahayaan. Artinya krisis itu datang bukan karena kita. Nah, apa ini? Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 itu, bisa saja karena nama Kristus kita menderita, sebagai orang Kristen kita menderita, karena kehendak Allah kita menderita. Nah, itu seperti itu. Jadi itu yang kita sebut dengan krisis. Nah, sekarang dalam pertanyaan ini adalah di tengah-tengah krisis itu, di tengah-tengah penderitaan itu, apakah itu penderitaan oleh keberdosaan kita atau penderitaan tidak karena kita, bagaimana kita bersikap di situ? Nah, disitulah yang kita lihat ada ungkapan yang berkata seperti ini. Setiap krisis itu, setiap penderitaan itu membawa opportunity. Opportunity. Malah Albert Einstein berkata, di tengah-tengah krisis itu terhampar opportunity. Jadi bersama-sama dengan krisis itu ada opportunity di situ, ada kesempatan di situ untuk melakukan sesuatu. Nah, kita ambil contoh misalnya dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, nanti bisa dibaca di situ. Itu ceritanya seperti ini. Ada seorang buta datang kepada Yesus. Nah, terus ketika orang buta ini datang kepada Yesus untuk disembuhkan, murid-murid Yesus itu bertanya kepada Yesus, "Guru, ini salah siapa? Ini dosa siapa? Apakah dosanya orang tuanya atau nenek moyangnya?" Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Tetapi Yesus berkata berbeda jawabannya. Tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh murid-murid itu. Malah dia berkata bukan dosa siapa-siapa, tetapi supaya pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dia. Nah, ini dia. Jadi kita lihat di situ. Ada hal yang luar biasa. Ternyata walaupun orang buta itu menderita, di situ ada kairos. Di situ ada opportunity. Supaya karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang buta tadi. Ini luar biasa kita lihat. Seharusnya ketika ada penyakit seperti itu kita akan merasakan, kita akan nangis terus. Atau barangkali kita bersedih, berduka cita terus, mengunci diri. Dan senantiasa hanya menyesali mengapa ada penyakit seperti itu. Tetapi Yesus berkata tidak. Di tengah-tengah di situ ada kairosnya, ada opportunity-nya supaya karya Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang buta tadi. Nah, yang menarik lagi, dikatakan Yesus kepada orang buta itu, "Pergilah ke Telaga Siloam itu." Nah, ini menarik sekali. Seandainya kita bayangkan, seandainya orang buta itu tidak pergi ke Telaga Siloam itu, apa yang terjadi? Barangkali dia tidak akan disembuhkan dari kebutaannya. Tetapi ketika Yesus berkata dan orang buta itu tadi melakukan itu, wah itu dia. Jadi itu juga ada opportunity-nya. Ketika orang buta itu mempergunakan opportunity, kesempatan, peluang yang diberikan oleh Yesus dengan perintah tadi, maka dia mendapatkan kesembuhan itu. Nah, ini sangat menarik sekali. Ada banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan misalnya. Dalam Roma 8 misalnya ayat 28, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata setiap peristiwa itu, kejadian itu di dalamnya ada sesuatu kebaikan bagi orang yang percaya. Itu ya keyakinan kita. Itu yang sangat mendorong kita tetap untuk tabah, untuk tetap bersabar, tetap bertekun di dalam kehidupan kita. Nah, malah saya baca dalam Amsal 16 ayat 4 dikatakan seperti ini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, ini luar biasa statement itu. Jadi setiap ada peristiwa itu ternyata Tuhan memiliki tujuan tertentu terhadap peristiwa itu. Tinggal persoalannya bagaimana kita untuk
mencoba merenungkan supaya kita mendapatkan makna itu. Nah, saya menarik dengan ada perkataan seperti ini, dikatakan seperti ini. Di tengah-tengah krisis, orang yang baik itu dia tidak akan membangun kebencian. Dia tidak akan membangun ketakutan. Dia tidak akan membangun kekejaman. Tetapi justru dia semakin meningkatkan cinta kasih. Meningkatkan semangat. Meningkatkan kebaikan. Nah itu dia. Kalau dia masuk ke kebencian tadi, rasa takut tadi, terus ada kekejaman di dalamnya karena sudah terlalu sensitif dengan situasi sekarang, maka apa yang ada itu, waktu yang sedang berjalan itu tidak akan memberikan makna apa-apa. Malah dikatakan ada yang berkata seperti ini, di tengah-tengah setiap krisis, keraguan-raguan dan kebingungan, mari kita mengambil langkah yang lebih tinggi. Katanya, langkah yang lebih tinggi itu apa? Belas kasihan. Apalagi semangat. Apalagi pengertian. Apalagi dikatakan cinta kasih tadi. Jadi dengan kata-kata tadi kita lihat ternyata di tengah-tengah krisis yang kita alami, yang perlu kita bangun adalah cinta kasih yang semakin kuat. Semangat yang semakin kuat. Itu perlu saling menyemangati yang satu dengan yang lain di situ, tetapi juga bagaimana kita memiliki belas kasihan juga. Bagaimana kita memiliki pengertian juga di dalam kehidupan kita tadi. Nah ini yang kita lihat tadi. Maka krisis itu nanti akan menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Kita akan mendapatkan, catatan saya minimal ada 5. Nah yang pertama dalam krisis itu kita akan mendapatkan penguatan pribadi kita. Penguatan pribadi. Iya kan, strengthen ourselves. Jadi ada semacam penguatan diri di situ. Karena apa? Karena ada waktu untuk merefleksi diri. Kaji, apa sih yang sudah saya lakukan? Bagaimana saya melakukan itu? Mengapa saya lakukan itu? Jadi dengan merefleksi diri tadi, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk diri kita. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua dalam, di tengah-tengah krisis itu, kita justru mendapatkan sebuah kesadaran yang baru perlunya hubungan, komunitas. Kita menyadari di tengah-tengah krisis itu siapapun itu. Di tengah-tengah krisis ternyata kita ada sebuah kesadaran bahwa saya membutuhkan orang lain. Nah besok-besok ketika krisis ini selesai, tentu saya tidak akan menjadi manusia yang menyendiri. Tetapi akan menjadi manusia yang bisa berbaur dengan orang lain, membangun sosial. Kita akan keluar dari papan catur itu, pengkotak-kotakan itu. Tetapi kita berhubungan dengan semua orang sekarang. Kita merasakan sekarang bahwa dalam krisis, contoh misalnya dengan situasi COVID sekarang. Kita sangat sekarang merasakan kita betul-betul membutuhkan orang, siapapun itu. Setuju, betul Amang. Nah itu dia kan. Malah sekarang dengan mudah-mudahan Tuhan memberkati itu, usaha itu. Dengan terapi plasma sekarang. Oh iya. Dengan terapi plasma sekarang, TPK yang disebutkan sekarang. Malah justru dari orang sakit yang sembuh, itu nanti besok-besok bisa menjadi berkat terhadap orang lain. Kan betul. Itu seperti itu sekarang kan. Benar. Jadi yang selama ini kita anggap orang sakit itu tidak memiliki makna apa-apa, tapi sekarang justru bisa. Dengan teori plasma tadi, mudah-mudahan itu jalan Tuhan ke depannya untuk menyembuhkan ini seperti itu. Nah itu yang kita lihat. Jadi dalam krisis itu ternyata kita menemukan sebuah komunikasi persekutuan yang baru. Nah saya yakin di tengah-tengah krisis ini, cinta kasih antara yang berkeluarga pasti akan lebih baik lagi kan. Ya. Yang selama ini misalnya ayah ibu tidak pernah main-main, kan bergurau dengan anak-anaknya, ya saat ini bergurau. Selama ini misalnya karena kita dikejar-kejar waktu untuk bekerja misalnya, kita tidak pernah sarapan bersama, saya pikir situasi ini akan memberikan itu. Jadi ada di situ ada opportunity-nya untuk membangun kebersamaan itu. Tetapi yang ketiga adalah
saya lihat dalam sebuah krisis apapun itu, kita akhirnya diajari untuk lebih menghargai kehidupan ini. Nah, zaman kita ini sekarang menuntut kita lebih menghargai materi, lebih menghargai benda, lebih menghargai status. Tapi di zaman krisis ini sekarang kita dikembalikan lagi untuk menghargai nilai daripada kehidupan itu sekarang kan. Kita terus berpacu supaya dari hari ke hari orang lain itu bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan sehat, dan kita menjaga akhirnya kesehatan kita. Kan? Selama ini barangkali ketika kita mohon maaf kita keluar rumah, pulang ke rumah kita tidak pernah mandi. Ini sekarang enggak, setiap kita keluar, ketika kita kembali ke rumah pasti kita akan bersih-bersih seperti itu kan. Nah, ketika kita misalnya sekarang ini kan lebih banyak cuci tangan seperti itu. Nah itu dia. Jadi artinya kita sekarang lebih menghargai kehidupan itu. Mudah-mudahan ke depan ini juga bisa berlangsung ketika krisis itu selesai. Tetapi yang berikutnya adalah yang keempat yang saya lihat sebagai opportunity dalam krisis itu, ternyata iman kita dibangun. Nah, dalam Yakobus 1 itu disebutkan di situ, berbahagialah kamu ketika kamu jatuh ke dalam pencobaan itu. Karena dalam pencobaan itulah imanmu menjadi takkan uji. Iman kita menjadi takkan banting. Nah itu dia, jadi krisis itu mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, kedewasaan iman kita akan semakin baik seperti itu. Kalau waktu itu menjadi opportunity bagi kita. Tapi kalau waktu itu adalah kronos berjalan seperti itu, tidak memiliki makna apa-apa, tentu iman kita juga malah mungkin semakin kerdil. Karena dengan krisis itu kita akan senantiasa menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita atau menyalahkan orang lain. Tapi bagi orang yang percaya, dia pakai itu untuk membangun imannya, mendekatkan dia kepada Tuhan. Tetapi yang terakhir yang saya lihat adalah dalam krisis itu ternyata kita bisa mencari kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup kita. Apa yang kita sebut dengan inovasi-inovasi. Saya kurang tahu, kalau kita ambil contoh misalnya dalam krisis ini, saya sudah lihat ternyata sekarang sudah banyak bapak-bapak yang ahli masak. Seperti itu kan, seperti itu kan. Yang selama ini dia tidak tahu itu, tidak peduli barangkali yang hanya masak ala istrinya atau orang lain yang membantu keluarga itu masak. Tapi sekarang suami sudah belajar untuk memasak. Nah ada banyak misalnya selama ini kita tidak peduli. Contoh misalnya, kalau selama ini kan kalau anak-anak belajar langsung dikatakan, belajarlah sama mamamu. Nah sekarang tidak kan gitu, belajar juga sama bapak sekarang gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kita lihat, jadi di situ ada opportunity yang bisa kita pergunakan untuk kebahagiaan kita. Kita lihat sekarang kan, anak-anak kita sekarang sama orang tuanya bisa saja belajar bersama-sama, olahraga bersama-sama, bernyanyi bersama-sama seperti itu, bermain bersama-sama. Nah yang selama ini sudah hilang di dalam kehidupan kita, karena kita dikejar-kejar dengan waktu tadi. Nah tetapi sekarang kita menemukan itu. Nah itu yang kita katakan tadi. Jadi lihatlah di dalam krisis itu ternyata ada banyak opportunity yang bisa kita pakai sebagai anugerah kepada kita. Karena itu setiap peristiwa itu jangan langsung ditangisi. Tetapi kita syukurilah di situ, karena dari situ kita banyak belajar hal. Karena dari situ kita semakin dimatangkan. Karena dari situ kita akan bisa semakin lebih kreatif di dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan tadi. Ya memang sebagian kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang sudah banyak justru pedagang-pedagang yang digital seperti itu kan. Apakah itu pedagang makanan, apakah itu pedagang bumbu-bumbu, sekarang kan sudah seperti itu. Jadi kita dicipta menjadi lebih inovatif di tengah-tengah krisis tadi. Itu yang kita katakan ketika kita mempergunakan itu tadi dengan baik. Nah inilah yang bisa saya berikan jawaban terhadap Amang Sirait, Inang Buru Menurung. Mudah-mudahan ini sudah bisa menolong, membantu seperti itu. Sungguh luar biasa jawaban yang diberikan oleh Amang Pendeta. Jadi tadi yang pertama itu ada yang opportunity Amang ya. Jadi saya langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa Amang Pendeta menyampaikan bahwa
waktu itu bukan hanya tentang uang sekarang Amang ya. Waktu itu juga terkait tentang peluang. Terus yang kedua, setiap krisis membawa opportunity. Yang ketiga tadi ada 5 hal positif yang tercipta akibat krisis yang telah Amang sampaikan. Jadi kiranya setiap penderitaan yang boleh kita lalui saat ini semakin menguatkan kita, semakin percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana di balik semuanya itu Amang ya. Nah, jadi hari ini kita hanya satu pertanyaan, tapi besar harapan kami bahwa minggu depan kita bisa menerima banyak pertanyaan, jadi diskusi kita bisa lebih interaktif lagi. Amang mungkin barangkali ada jemaat Amang Inang yang lupa cara bertanya, kira-kira gimana cara ingin bertanya Amang? Nah jadi tadi kita sudah dengarkan khotbah dari Inang Pendeta Agustina Boru Silitonga. Nah kita akan simak khotbah itu tadi. Nah ketika kita misalnya memiliki pertanyaan yang harus kita sampaikan sehubungan dengan khotbah tadi, maka pertanyaan itu akan kita serahkan kepada Sintua Week. Nah, paling lambat hari Jumat pukul 12 siang. Nah, kenapa harus paling lambat hari Jumat pukul 12 siang? Supaya kami bisa mempersiapkannya. Sama-sama pendeta bisa diskusi bersama untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan karena situasi sekarang, kita harus rekaman hari Minggu. Iya. Jadi hanya 1,5 hari untuk mempersiapkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi silakan saja Amang Inang, ya, Naposo Bulung, remaja, kalau ada pertanyaan sesuai dengan khotbah yang sudah disampaikan, silakan saja disampaikan kepada Sintua Week. Kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi sesi tanya jawab dan diskusi dari kita. Langsung saja kita lanjutkan ke acara berikutnya. Amang Inang adorang so marede hita, tapi litian mas yang tonga-tongani keluarga ta, nama nguluhon tang yang pangodianon, jala dong saya no marede hubleon hami matiki 3 menit hamu keluarga laho martangiang di tonga-tongani bagas muna marede mahita. Basana di leho
Mare de Mahita nomor 672 tunggodang situtu jala laos tapasat maamang inang peleata tutongatongani Huriata marhite rekening Bank Mandiri cabang Penggambiran Rawamangun nomor rekening 006 009270 4596. Mare de Mahita. Tutuk ma partangnya tahun rak mahita madok ditangi yang nanyajar honi Tuhan Yesus tu hita. Alia manamine banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saud maulumu neroham di banua tonga onsong na banua gijang lehom matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago ai horona puna harajaon dohot hagugoon ro dihasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama doho para saoran itu di porbadia ma nama dongani hamusa luhutna. Amin. Oras madi hita amang inang, saya di pargogoi itu hatta debata mahita laho mandalani aka arariningoluta. Shalom, Tuhan memberkati.